Oke, nah ini sekarang kita sudah berada di sesi akhir konseling, di mana waktu sudah menunjukkan 30 menit perjalannya proses konseling ini. Bagaimana sekarang perasaan Nahar ini kita sudah berada di akhir sesi konseling ini? Saya merasa setelah melewati sesi konseling ini dan berada pada akhir sesi konseling ini, saya merasa bahwa akan banyak sekali hal-hal yang perlu saya lakukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya merasa bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru saya dapatkan setelah melalui proses konseling ini. Jadi Nahar ini merasa lebih tahu ya apa yang akan Nahar lakukan ke depannya setelah mengikuti konseling ini. Iya, benar sekali. Jadi masalah Nahar ini kemarin dari manajemen waktunya ya Nahar ini. Ibu akan memberikan Nahar ini pekerjaan rumah. Tujuannya ini untuk mengevaluasi Nahar sendiri, apakah ada perubahan yang nampak dari diri Nahar ini setelah dan sebelum mengikuti proses konseling ini. Boleh ya Nahar ini? Ya, bisa. Kalau dari ibu sendiri, ibu akan memberikan Nahar ini pekerjaan rumah, di mana Nahar ini harus melakukan bagaimana Nahar ini melatih diri Nahar ini itu melakukan sesuatu dengan waktu yang teratur. Nah, adapun yang harus Nahar ini lakukan yaitu Nahar ini membuat di Canva sebuah mind mapping mungkin atau bisa infografis, di mana pada mind mapping infografis tersebut Nahar ini menuliskan apa saja yang Nahar ini lakukan di hari itu. Nah, dengan begitu itu akan mendorong Nahar ini untuk melakukan aktivitas Nahar ini secara terstruktur, secara tersistematis, agar manajemen waktunya Nahar ini itu bisa lebih teratur lagi. Bisa ya Nahar ini? Bisa. Ya, jadi nanti ibu akan memonitoring perkembangan dari pekerjaan rumah yang ibu berikan kepada Nahar ini. Mungkin itu saja. Nahar ini semangat terus dalam memperbaiki dirinya Nahar ini, terutama dalam hal manajemen waktu. Semoga apa yang Nahar ini dapatkan dari proses konseling ini bisa diterapkan oleh Nahar ini sendiri. Kalau kedepannya Nahar ini butuh konseling lanjutan, silahkan datang saja ke ruangan ibu. Ibu selalu stay di sini untuk Nahar ini. Baik, Bu, terima kasih Bu atas pertolongan Ibu selama ini. Ya. Baik, Naica, sekarang kita sudah memasuki sesi konseling. Nah, selama mengikuti konseling tadi, bagaimana perasaan Naica sendiri? Baik Ibu, saya merasa lega karena di mana saya sudah dapat langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil dan saya terapkan di diri saya sendiri, Bu, sehingga saya bisa konsentrasi dalam belajar, Ibu. Baik, jadi Naica sendiri merasa lega karena setelah mengikuti sesi konseling tadi, Naica mendapatkan banyak ilmu baru lagi ya Naica ya, seperti itu. Baik. Kemudian untuk mendukung perkembangan Naica di dalam mengatasi masalah penurunan yang Naica alami, Ibu ingin memberikan tugas terkait dengan masalah penurunan Naica ya, boleh ya? Boleh, Bu. Baik. Jadi ibu sendiri akan memberikan tugas kepada Naica untuk bisa menamatkan satu materi selama 1 hari. Jadi programnya hanya program harian. Naica perlu untuk mencatat materi-materi apa saja yang perlu Naica pahami. Kemudian Naica hanya perlu memahami satu materi selama 1 hari saja. Jadi ibu memberi waktu kepada Naica, kemudian ibu akan memonitoring hasil perkembangan Naica sendiri bersama dengan guru mata pelajaran yang terkait. Baik. Nah, Naica sendiri jangan khawatir, Naica pasti bisa berkembang. Ibu yakin apapun yang terjadi selama Naica berusaha dengan baik. Dan apabila Naica membutuhkan sesi konseling lanjutan, Ibu akan bersedia untuk selalu terbuka kepada Naica. Terima kasih atas dukungan.
sesi konseling ini sudah berakhir dan bagaimana perasaan Ayu terhadap konseling ini, Ayu? Baik Bu, jadi perasaan saya Bu sekarang di sesi akhir konseling ini saya merasa lebih lega Bu, karena sudah berapa kali pertemuan Ibu mendampingi saya dalam permasalahan saya ini Bu. Saya merasa banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, sehingga saya merasa mampu melewati masalah saya Bu, dari pertimbangan-pertimbangan yang telah Ibu berikan di proses konseling ini. Jadi Ayu ini sudah mulai membaik ya Ayu ya. Jadi bisa Ibu berikan tugas terkait Ayu. Jadi mungkin Ayu bisa membuat wishlist. Tugasnya Ayu ini membuat wishlist. Nah setelah itu, Ayu mungkin bisa pasang di HP atau di laptop wallpapernya supaya Ayu tahu, oh ini tugas Ayu ini, oh sekarang ini tugas Ayu, supaya tugas-tugas Ayu tidak terlupakan. Iya, Ayu ya. Oke. Semangat, semoga keterampilan ini bisa kamu gunakan dengan baik Ayu. Dan kalau Ayu butuh konseling, silakan datang ke Ibu. Ibu terbuka buat siapapun itu. Ayu kalau Ayu ada masalah atau apa, silakan ke Ibu. Ibu insya Allah akan menangani Ayu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ayu. Saya akan menilai tentang bagaimana saudari Nur Aziza Aulia atau Ica berperan sebagai konselor. Nah, menurut saya Ica sendiri sudah cukup baik di dalam melakukan sesi pengakhiran konseling. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan perkembangan tentang perasaan konseling, kemudian pemberian tugas lanjutan, dan juga pemberian motivasi dan semangat yang dilakukan oleh Ica sendiri. Dari proses konseling tersebut, saya melihat saudari Nur Aziza Aulia ketika menjadi konselor, dia mampu memberikan pemahaman kepada konselingnya terkait apa yang konseli rasakan dari proses konseling ini. Selain itu, terlihat juga saudari Nur Aziza Aulia memberikan pekerjaan rumah atau tugas kepada konselingnya dengan tujuan untuk saudari Nur Aziza Aulia mengevaluasi apakah ada perubahan yang terjadi dari konselingnya sendiri. Dan terlihat juga saudari Nur Aziza Aulia mampu memberikan penguatan positif kepada konselingnya agar konselingnya merasa semangat dalam melakukan perubahan dalam dirinya. Ini saya selaku konselor, saya menilai diri saya sendiri, yang dimana saya sudah memberikan langkah-langkah yang lebih baik kepada konseling saya dan memberikan arahan dan langkah-langkah bagaimana konseling bisa menyelesaikan masalah dari konseling tersebut. Baik, itu saja.